Kita akan belajar tentang konsep mol. Mol itu menyatakan satuan zat dalam ilmu kimia. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalau kertas 1 rem, kemudian 1 lusin, itu ya. Kalau di dalam ilmu kimia ada satuan tersendiri yang disebut dengan mol. Nah, bagaimana mol yang dihubungkan dengan jumlah partikel? Untuk 1 mol zat itu selalu mengandung sejumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, di mana bilangan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel itu disebut dengan bilangan Avogadro. Nah, bagaimana hubungannya dengan jumlah partikel? Bahwa untuk mencari mol itu jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atau jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, mol ini dilambangkan dengan N kecil, sehingga N sama dengan jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sekarang hubungan mol dengan massa molar. Massa molar itu apa? Massa molar itu adalah massa 1 mol zat yang besarnya sama dengan massa atom relatif AR atau sama dengan massa molekul relatif MR. Nah, hubungan antara mol dengan massa, bahwa mol itu dirumuskan dengan massa, di mana massanya satuannya selalu dalam gram, dibagi dengan MR-nya. Sehingga rumusnya adalah N sama dengan massa dikali MR. Sekarang bagaimana hubungan antara mol dengan volume molar? Volume molar itu adalah volume, dalam hal ini adalah gas, bukan volume larutan, tetapi volume gas yang menunjukkan volume dari 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Di mana pada kondisi standar, yang dimaksud standar atau keadaan STP, disebutnya STP, ya, di mana suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm, volume 1 mol dari setiap gas itu besarnya sama dengan 22,4 liter. Jadi gas apapun, jika diukur pada keadaan standar atau keadaan STP, yaitu suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, ya, setiap 1 mol gas itu volumenya sama dengan 22,4 liter. Tidak peduli gas H2, O2, CO2, atau gas apapun. Yang penting dia 1 mol, kondisinya 0 derajat Celcius 1 atm, maka volumenya sama dengan 22,4 liter. Nah, untuk mencari mol dirumuskan dengan volume, ini 0 derajat Celcius ya, 1 atm, dibagi dengan 22,4. Sehingga untuk mencari volume, itu jika kondisinya standar, maka dirumuskan dengan mol dikali dengan 22,4 liter. Nah, kalau seandainya suhunya bukan 0 derajat Celcius dan tekanannya bukan 1 atm, atau keadaannya bukan STP, maka kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Tetapi rumus yang dipakai bagaimana? Ya, nah, rumusnya adalah bahwa P dikali V sama dengan N dikali R kali T. Di mana P itu tekanan harus dalam atm. Kemudian V itu volumenya harus dalam liter. Kemudian N menunjukkan jumlah mol, R itu tetapan gas, besarnya 0,082. Kemudian T itu adalah suhu gas. Suhu selalu dalam Kelvin. Jadi kalau Celsius harus diubah menjadi Kelvin. Ya, dimana kalau Celsius untuk mengubah menjadi Kelvin itu tinggal ditambah dengan
273. Beda lagi kondisi gas jika diukur pada suhu ruang. Ya, suhu ruang. Nah, untuk volume gas yang diukur pada suhu ruang, maka rumusnya untuk mencari volumenya yaitu V sama dengan N dikali 24 liter. N dikali 24 liter. Nah, sekarang tadi sudah pada keadaan STP, pada suhu ruang, kemudian satu lagi jika pada P dan T tertentu. Nah, sekarang bagaimana kalau suhu dan tekanannya tidak diketahui, tetapi yang diketahui adalah kondisi gas yang lain. Ya, maka untuk kondisi seperti itu, kita bisa menggunakan perbandingan bahwa N1 per V1 sama dengan N2 per V2. N1 artinya jumlah mol gas yang pertama, V1 itu adalah volume gas yang pertama, N2 jumlah mol gas kedua, dan V2 adalah volume gas yang kedua. Jadi ada banyak rumus mol untuk mencari massa, volume maupun partikel. Nah, tinggal nanti kita lihat kondisinya. Nah, setelah mempelajari berbagai rumus tadi, coba untuk soal berikut itu coba kerjakan sambil melihat rumusnya.